semua nih peralatan buat praktek crimping namanya. Kita bikin kabelan dengan konektornya, yang ini RJ45 namanya nih. Ini isinya 8 pin yang dipakai. Jadi satu kabel ini dalamnya ada 8. Nah, kabelan ini teh beda-beda. Jadi mungkin isinya sama 8 tapi beda-beda klasifikasinya. Klasifikasinya berdasarkan kategori. Kalau di sini ini kabel ini kategori 5. Nih ada Cat 5E. Ini kategori 5. Ada lagi yang kategori 6, biasanya lebih tebal buat di outdoor gitu. Tapi kalau yang misalkan ini yang paling murah biasanya. Yang paling murah yang pemakaiannya cuman direkomendasikan cuma buat di indoor aja. Nah, jangkauan si kabel ini maksimal 100 meter. Lebih dari itu dia ketahanannya kurang lah, durability-nya kurang. Jadi mungkin ada loadingnya lama atau apa gitu. Jadi pokoknya maksimal ini 100 meter. Biasanya di sini ada tertulis sih, cuman kalau di sini nggak ada. Nah, ini kabelnya, ini konektornya, dia 8 pin. Terus ini namanya tang crimping. Fungsinya buat motong kabel, buat ngeratain kabel, terus juga buat nanti neken pin ini. Nih kalau misalkan ini dilihat nih, ini pinnya masih di pada keluar nih. Nih, yang pin emasnya nih pada keluar. Nanti dia dimasukin ke sini. Kalau misalnya udah masukin kabel, masukin sini, dia ditekan. Nah, misalkan dimasukin sini, nanti ditekan. Kalau semuanya udah masuk. Terus ini namanya LAN tester. LAN tester ini dia buat ngecek apakah dari pin yang satu, konektor yang satu, konektor yang lain itu nyambung atau enggak. Kalau misalkan yang straight, yang lurus, dia ini kalau satu nyala, dia satu di sini nyala. Jadi pokoknya berurutan semua. Tapi kalau ke cross dia ada yang random di pin nomor 6 ke bawah gitu misalkan, dia akan random. Tapi kalau ada yang nyala di sini, pasti nyala di sini. Kalau misalkan nyala cuma di sini doang, kalau di sini enggak, berarti ada konektor atau pin yang terputus. Gitu. Nah, rencananya ini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, berarti 8 selesai. Nah, rencananya nanti kalian bakal disuruh buat bikin 2 kabel. Yang satu yang straight, satu lagi yang cross gitu. Jadi ini paling berapa senti? 50 cm mungkin. Atau 40-an ya, 50 mungkin. Nah, ini nanti harus dibagi 2. Nah, di sini lihat nih. Si tang crimping ini banyak fungsinya. Dan juga ada bahaya gitu. Harusnya sih pakai sarung tangan, cuman karena nggak ada. Tapi ya udah. Nih, kalau dilihat di sini, dia ada pisaunya, dia buat motong kabel. Terus kalau lihat lagi nih, yang di sini dia ada pisau kecil, dia buat ngelupasin kulit luar. Nah, kalau ini kan dia bisa sampai putus. Nah, dia buat motong, ngeratain semua. Kalau misalkan yang ini ada pisaunya di cuma sedikit, dia buat ngelupas kulit luarnya doang. Nah, terus yang ini nih, ini juga hampir sama sih, hampir fungsinya hampir sama semua, buat motong gitu. Misalkan nih, ini buat ngeratain, buat motong. Atau nih, kita pakai yang ini nih. Ini buat motong.
putus. Nah, ini bisa sampai putus semua. Termasuk juga kalau misalkan nanti setelah 88-nya dijajarin mau dimasukin ke konektor, makanya yang ini. Nah, kalau misalkan mau ngelupasin kabelnya, pakai yang ini nih. Nih, yang ini. Nah, terus di sini juga ada ini nih, panduan buat bikin kabel straight atau yang cross. Nih, ada WG white green, WO white orange, terus B blue, orange, white brown, sama brown gitu. Ini panduannya, jadi lebih gampang, atau juga bisa lihat di internet sambil lihat di internet gitu. Nah, caranya yang pertama ini bagi dua dulu, karena kita mau bikin dua kabel. Ini bagi dua dulu. Nah, sekiranya sama ada. Gitu. Terus yang kedua nanti kelupasinya jangan terlalu banyak. Kita ukur dulu. Nih, ini kan nanti masuk sini nih. Untuk sampai ke ujung dia perlunya mungkin segini nih. Tapi kita jangan potong di sini. Tapi ya sekiranya segini lah. Sisain dikit. Jadi nanti ketika dikelupas dia nggak modelnya kayak apa ya? Di sini nggak ada sih. Jadi kulitnya tetap harus nanti ke press sama yang ini. Nanti pin ini nih dia bakal ngepres. Kalau misalkan udah beres semua, dimasukin semua ke sini, dia bakal ngepres gitu. Memang rada gampang susah, makanya harusnya stok konektor ini harus banyak. Tapi tadi di Brody katanya cuma dikit dari Pondok Pitanya. Kalau beli juga murah sih, cuman 250 perak kalau nggak salah ya, segituan. Mungkin sekarang lebih murah. Nah, caranya kita kelupasin dulu. Tadi udah diukur nih segini, tapi kita jangan terlalu banyak dulu, segini aja. Nih, dia pakai yang ini, udah ini dia puterin. Tuh, dia jadi terkelupasnya keliling gitu. Terus kalau misalkan ini dipanjangin, dijejerin istilahnya, dia bakal ada satu benang. Satu benang ini fungsinya dia buat ngelupasin ke bawah, tapi ini dengan cara ditarik. Oh, jangan ditarik. Nah, ini ditarik buat ngelupasin kalau misalkan kurang gitu. Cuman dengan adanya tang ini biasanya si benang ini udah jarang kepake gitu. Nah, terus lihat panduannya di sini. Ini kan gini nih. Yang nomor 1 dia white green. White green tuh pasti dia berbelit dengan yang hijaunya. White green bisa ini. Ini white green. Dia putih ada hijaunya, atau hijau ada putihnya gitu. Terus yang kedua dia warna yang green, yang G ini. Nah, yang G ini berarti dijajarin setelahnya. Terus ada white orange. Yang white orange pasti dia berbelitnya sama yang orange. Jadi pisahin yang white orange-nya dulu. Nah, ini white orange. Dah. Terus setelah white orange, selanjutnya blue, yang biru. Yang biru. Setelah yang biru, dia ada yang putih birunya. Itu orange, putih biru tuh ini. Putih biru. Putih biru. Setelah putih biru, dia orange. Setelah orange dia white brown. White brown tuh putih coklat. Setelah
putih coklat, baru yang coklat di ujung. White green, white orange, blue, white blue, orange, white brown sama brown. Udah nih. Ini udah nyusun. Terus kita ratain dulu serata-ratanya. Ini rada tricky. Ini rada tricky karena rentan gagal. Orang yang udah biasa pun mungkin biasa gagal karena ya susunan ininya rada, dia berbelit-belit kan di dalamnya. Jadi rada susah. Nih udah nih. Ini udah, semua kan dijajarin. Kalau udah dijajarin diukur dulu. Sekiranya biar si ininya, si kulit ini dia nanti kepres. Jadi palingnya segini lah. Jadi ada potongan mungkin berapa mili nih ya. Nah, jadi kalau udah susunannya udah benar nih semua, pastiin lagi white green, kemudian white orange, blue, white blue, orange. Ini nih salah, ketukar. White green, white orange, blue, white blue, orange. Ini udah nih. Nah, kalau udah gini, kita potong sampai rata. Oke, yang ini potong aja sampai rata. Lurus, harus lurus. Sampai gini. Nah, ini juga belum tentu nanti ketika dimasukin dia rata. Tuh, sudah saya rapiin lagi, dia nggak rata lagi gitu. Terus potong lagi. Kalau udah, coba dimasukin dulu. Nih, ini kalau kelihatannya ada 8 jalur, kecil banget. Iya. Nah, ini kalau ada 8 jalur masukin. Masing-masing jalurnya ke yang tadi. Iya. Masing-masing jalurnya harus terisi. Masing-masing. Terus pastiin semuanya itu nyampe ke ujung. Pastiin semuanya nyampe ke ujung-ujungnya. Ini juga sebenarnya nggak kelihatan. Tapi harusnya gini. Nih, kurang lebih mereka sih jalur-jalurnya itu harus masuk satu persatu. Gitu. Nah, nanti ketika di crimping namanya, ketika di press di sini, si yang ini nih dia bakal neken. Makanya kenapa kalau misalkan pas masukin dia si kulitnya harus ketekan, karena kalau misalkan nggak ketekan dia rentan putus. Kalau gitu, ini pastiin dulu sampai semuanya benar-benar masuk. Kayaknya udah. Karena ini kalau udah di crimping dia nggak bisa balikan lagi. Harus mulai dari awal lagi. Iya, harus potong lagi, potong segini, baru mulai lagi dari awal gitu. Makanya nanti mungkin kalau teman-temannya mau praktek, tang sama lam testernya pinjam ke Bu Novita, terus yang ininya nanti beli aja. Ya.
nanti saya kasih uangnya buat beli paling berapa gitu. Nih, kalau semuanya udah dipastiin masuk, pastiin lagi susunannya nggak berubah. Ada brown, white brown, kemudian orange, white blue, blue, green, white, orange. Udah, kayaknya sih udah ya. Nih kalau semua udah, nih di sini ada ini nih. Dia kita masukin ke sini. Nih sampai gini, sampai semua masuk baru ditekan. Gitu. Sekarang yang ini yang tadi kata saya ada penguncinya. Kan di sini masih di atas nih si penguncinya ini. Iya. Nah, di sini udah ke dalam. Terus pinnya tuh, dia udah rata. Kalau dipegang, kalau misalkan yang ini dia pinnya masih di luar. Gitu. Tuh, dia harusnya ini semua gitu. Nah, kalau udah gitu, tinggal bikin yang sebelahnya lagi. Ulangi cara yang sama. Dengan cara yang sama, misalkan kita mau bikin yang straight to straight dulu, ikutin lagi. Kalau misalkan straight to straight tadi misalkan pakai patokan yang atas, sekarang masih pakai patokan yang atas juga, biar semua ujung-ujungnya sama. Satu kan white green, white green, green, white orange, white orange, blue, biru, white blue, white blue, orange, white brown, brown. Pokoknya ini ulangi cara yang sama pas tadi di awal. Semua ratain dulu. Saya kasih contoh, misalkan kalau ini nih terlalu panjang, kalau ini terlalu panjang, nah dia nanti kalau yang ketekan gini, si kulitnya nggak ke bawah, otomatis kalau misalkan colok cabut ke perangkat, dia ininya bakal gampang nekuk, jadi gampang putus. Makanya kenapa harus si kulitnya ke bawah. Yang udah ahli pun kadang si pin ininya, pin dalamnya ketika di crimping tadi yang terakhir
itu kadang di dalamnya dia nggak nusuk ke kabelnya, tapi kadang ngelipat, jadinya nggak nyambung gitu. Makanya kenapa kalau udah bikin ini harus dites, karena yang biasa bikin pun itu nantinya ragu-ragu gitu, nggak jarang maksudnya ada kemungkinan nggak berhasilnya juga gitu. White green, white orange, blue, white blue, orange. Ini harus pastiin rata semua. Potong lagi, ratain. Semua jadi udah rata. Baru masukin. Nih, pelan-pelan. Terus dia pastiin tiap ujung-ujungnya nih masuk semua, karena nggak kelihatan juga kalau dari ini. Semua kalau udah masuk. Nih, dia udah masuk semua kayaknya. Semoga nggak ada yang ngelipat atau. Baru masukin lagi ke sini. Sampai sini baru ini harus sampai full. Sih berhasil, tapi kalau misalkan enggak, potong lagi, ulangi lagi caranya. Cara ngetesnya ini ada dua nih, ada yang tester induknya, ada yang remote-nya. Ini bisa dilepas. Ini buat ngecek dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, makanya dia bisa dilepas, bisa juga disatuin. Masukin ke yang indikator RJ45. Ini bisa untuk dua konektor, bisa RJ45, bisa RJ11. Kalau RJ11 di sini dia ada 6 pin kalau nggak salah. Kalau RJ45 ada 8. Masukin di sini. Masukin di samping. Nih. Kelihatan nggak? Ada 8. Kan ini ada nomornya nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada juga yang G. Tapi yang G biasanya ya dia buat ground atau buat apa gitu. Tapi yang biasa kita pakai buat RJ45 dia cuma 1 sampai 8 ngelihatnya. Kalau yang straight, yang ini kan yang kita bikin straight. Dia kalau di sini nyala 1 di nomor 1, di sini harus di nomor 1 juga. Begitu seterusnya sampai nomor 8. Nih lihat. Nah, gitu. Semua. Berarti kalau misalkan ini nyala dua-duanya, berarti nggak ada yang putus, si kabelnya berhasil dikrimping. Kalau misalkan dia di sini nyala, tapi di sini dia skip nggak nyala, berarti itu ada yang salah. Entah itu. Sebaliknya kalau di sana yang enggak. Kalau ini dia pasti nyala karena dia induknya. Yang pasti di sini. Dan itu belum tentu dari konektor yang ini atau yang ini. Yang putusnya itu.
Iya, karena nggak ketahuan gitu. Jadi solusi terbaiknya bikin dari awal gitu. Kalau misalkan buat kabel kayak gini gitu, ini buat yang straight. Kalau yang cross, ini kita habisin apa ya? Oke. Dia pakainya yang satu pin dia yang atas, yang nomor 1 nih, yang satu lagi dia pakai yang bawah. Jadi kebalikannya. Enggak kebalikan ya, tapi yang satu ujung dia pakai yang A ini nih. Kan ada A-nya, ada B-nya. Iya. Kan kalau tadi yang straight dia pakai A doang nih. Oh. Kedua ujungnya pakai panduan yang sama. Kalau yang cross, yang satu ujung pakai yang A, yang satu lagi pakai yang B. Itu baru disebut cross gitu. Seperti biasa, dikupas dulu kabelnya. Jadi gini, kalau ngupas kabel pakai yang ini, kalau motong ngeratain pakai yang ini. Yang pertama ada white green. White green, white orange, blue. Kemudian white blue, orange, white brown. Nah dia kalau misalkan mau diratain sambil diginiin biar semuanya lurus dulu. Jadi bukan cuma ujungnya yang ketemu di sini, tapi setiap jalurnya juga harus lurus. Biar nanti gampang motongnya sama masukin ke konektornya. Bisa. Udah, potong lagi, ratain. Dia potongnya di bawah ya, di sini ya, jangan di sini, Iya. di sini. Sampai rata, baru masukin ke pinnya. Udah. Lalu dimakan. Dia harus sampai habis si ininya buat nge-crimping ini. Nah buat yang ujung satunya lagi dia pakai panduan yang kedua, yang bawahnya. Kan tadi yang A nih,
Sekarang pakai yang B nya. With orange, with green, with orange, white, green, blue. Blue, white, blue. Green. With orange, white, green, blue, white, blue, green, white, blue. Oh ya, ini kalau misalkan nanti pas motong dia nggak boleh gini. Ntar bisa dia miring, tetap pas masukin ke pinnya. Nah, tetap harus lurus kayak gini. Tuh kan. White, orange, white, green, blue, white, blue, green. Dia agak miring-miring tapi coba aja. Ininya sama cara ngetesnya, cuman dia nih di sini ada garis nih. Dari 1 sampai 6 ini kan dia posisinya beda-beda. Nih, 1 sampai 6 dia posisinya beda-beda. Cuma yang 7 sama 8 aja yang sama. 7 sama 8-nya dia white, brown sama brown. Jadi dia di yang ada garis cuma 1 sampai 6. Gitu. Coba. Nah, dia berarti di sini ada yang nah, ada berapa yang mati nih? 1. Nomor 1 aja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 yang nyala. Berarti kemungkinan di sini ada yang putus gitu. Entah itu pinnya dia ngelipet ataupun misalkan kurang masuk. Nih sebenarnya konsep kerjanya dia pas masukin kabel yang kecil-kecilnya, begitu di dalam dia ditusuk sama pinnya. Jadi begitu dia masuk nih si kabel ini, di dalam dia ditusuk gitu. Jadi pas nusuknya apakah dia masuk ke kabelnya atau dia gicel istilahnya gitu ya, keluar. Jadi bisa aja dia nggak connect gitu. Ya, kemungkinan ada beberapa yang, nah susahnya kalau dia udah kayak gini kita nggak tahu yang mana yang putus gitu. Jadi solusi yang terbaik yang pertama pasti lihat dulu yang mana yang kemungkinannya nggak nyampe gitu, si kabelnya nggak nyampe ujung, atau yang kelihatannya si pin ini tuh ngelipet keluar gitu, si pin ini di dalam ini. Terus yang kedua jangan langsung dipotong dua-duanya, coba satu-satu dulu. Bisa kemungkinan cuma salah satu dan tebakannya benar gitu. Kalau buat motongnya potong lagi aja. Kalau udah kayak gini dia nggak bisa dipakai lagi.
tebakannya bener yang pin barusan yang diputus itu yang salah ya kebetulan gitu. Kalau enggak ganti yang satu lagi. Kalau keduanya itu bisa ganti kabel, karena mungkin kemungkinan atau sangat mungkin di dalam ini ada yang putus satu gitu. Karena dia cuma isinya tuh tembaga yang tunggal, dia tembaga tunggal, jadi kalau misalkan putus mungkin ya harus ganti kabelnya gitu. Tuh dia sekarang cuma 7. Berarti tetap ada satu yang tak connect. Tapi ya kurang lebih caranya seperti itu gitu. Kalau misalkan saya potong lagi nanti bisa habis si konektornya. Kalau barusan yang diganti salah satu sisi, cara yang kedua yang terbaik yang satu lagi gitu. Tapi kalau udah kedua konektornya diganti masih tetap ganti kabelnya. Tadi itu kemungkinannya gimana Pak kalau yang kabel cross ini sukses warna itunya? Warnanya? Iya. Di sini bisa lihat. Yang pertama caranya paling gampang kalau di sini dia setiap warnanya nyala. Jadi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nyala. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, dia kan ada ini 2. Nah, dia 8 kali di sini nyalanya. Nih, kalau dihitung dia. Nah, kalau ini kan langsung dari 2 nih. Iya. Nah, tuh dia ada yang lewat-lewat tuh. Ya kan? Nih. Kalau yang awal ini dia harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, kalau yang di sampingnya dia ngikutin ini. Kalau yang di nomor A dia nomor satunya white green, kalau white green di yang B dia nomor 3. Berarti kalau di sini nomor 1, di sini nomor 3 yang nyala. Jadi menyesuaikan warna yang diwarna. Iya, tetap kalau dia nyesuaiin warna ke warna. Yang kedua misalkan kalau di sini nomor 2-nya warna green, tapi yang di bawah dia warna greennya dia ada di nomor 6. Berarti kalau di sini nyala nomor 2, di sini nomor 6. Gitu. Tapi yang jelas patokannya pertama dia harus nyala dulu semuanya. Dari nomor 1 dulu. Kalau ini kan dia dari nomor 1 aja udah nggak nyala nih. Dari sama kayak tadi di awal. Berarti tebakannya salah gitu. Cara keduanya coba di satu pin yang satu lagi. Kalau itu masih salah, masih nggak nyala juga kabelnya, berarti kemungkinan ada putus di dalam gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu paling untuk ini.